Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini dari Renungan Malam GKPA Penjernihan Rabu 25 Agustus 2021. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa dalam Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk semua kasih karunia yang Engkau senantiasa limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam ini Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama datang, membaca serta mendengarkan firman Tuhan melalui renungan ini. Biarlah Engkau membuka hati pikiran kami dan Engkau mengurapi kami satu persatu. Terlebih hamba-Mu yang akan membawakan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang berbicara kepada kami dan pada saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, nats kita pada malam ini terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-27. Saya akan membacakan buat kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Tema kita adalah menghasilkan buah yang tetap. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, nats kita pada malam ini yang akan kita renungkan, kami ambil dari ayat-ayatnya yang ke-16.
yang berbunyi, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi seorang Kristen tidak didapat dari perubahan seketika, tapi dari perubahan yang merupakan sebuah proses sehari-hari di mana kita bertumbuh menjadi semakin menyerupai Yesus. Maksudnya adalah sebagai orang Kristen, kita tidak hanya cukup percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat saja, namun harus makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, pertumbuhan kita pun harusnya menghasilkan buah. Menghasilkan buah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, adalah suatu proses. Ada upaya dan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan pastinya untuk menghasilkan buah. Seperti pohon yang berbuah, jika sudah pernah berbuah, maka pada musim berikutnya pasti akan mengeluarkan buah kembali. Walau Bapak, Ibu, saudari-saudariku, ada juga yang pohon yang berbuah hanya sekali. Jadi buah merupakan tanda bahwa suatu pohon itu hidup, bertumbuh dengan baik dan sehat. Firman Tuhan menetapkan buat kita pada saat ini bahwa kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya, menghasilkan buah itu bukan hanya satu kali saja, atau dahulu pernah berbuah, sehingga sekarang tidak harus berbuah lagi. Pengertian dari buahmu itu tetap adalah berbuah tetap, yang artinya terus-menerus dan menjadi buah-buah yang tak dapat binasa. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih? Kita ditetapkan dan dipilih Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita tahu ada 3 buah yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Terdapat di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya pertobatan adalah tindakan di mana seseorang menyadari dan berpaling dari dosa serta mengakuinya kepada Allah atas respon hati manusia yang dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, kita diharapkan menghasilkan buah roh. Buah roh ini berasal dari benih ilahi, yaitu firman yang ditabur di ladang hati kita. Jadi bukan sekedar firman, tetapi firman yang diurapi Roh Kudus. Setiap kali kita membaca dan merenungkan firman, kita telah memberikan pupuk terbaik untuk mempercepat perkembangan benih tersebut menjadi buah roh.
Itulah sebabnya tanpa firman tidak akan ada buah roh. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, buah roh yang terdapat di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi buah roh sama dengan karakter Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan yang ketiga adalah kita harus menghasilkan buah pelayanan atau memenangkan jiwa-jiwa. Matius ke-28 ayatnya yang ke-19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Lalu apa refleksi atau perenungan buat kita untuk malam hari ini? Tuhan mau agar hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, yaitu menghasilkan buah. Buah yang tetap dan tidak akan hilang, tetapi kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sama seperti buah dari sebuah pohon, tidaklah dinikmati oleh pohon itu sendiri, tetapi dinikmati oleh orang banyak. Demikianlah juga hidup kita. Tuhan menginginkan agar hidup kita senantiasa hidup yang menghasilkan buah yang akan menjadi berkat bagi orang banyak. Sehingga orang lain akan merasakan betapa nikmatnya kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan teramat baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyelamatkan kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap benih ilahi, setiap firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati kami, itu akan berbuah baik, berbuah tetap, dan juga menjadi berkat bagi kami, terlebih bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan Yesus, biarlah setiap firman-Mu ini termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh melakukannya melalui pertolongan Roh Kudus-Mu saja. Sehingga kami tetap terus berbuah Tuhan, berbuah yang baik, berbuah yang tetap. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan beristirahat. Di malam hari ini kiranya Engkau tetap menjaga melindungi kami. Biarlah esok hari kami boleh menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang baik itu akan memberikan nafas yang baru buat kami. Terpuji nama-Mu Allah Bapa. Di atas segalanya ampuni dosa dan salah kami, agar kami layak menerima berkat yang Engkau akan curahkan sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus
kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.